Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perbandingan titik didih Kota Padang Panjang dan Kota Mulia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Adelintis Kalohanda, kemudian ada Aulia Putri, kemudian ada Fatri Fai, dan kemudian ada saya sendiri yaitu Farhan Nurfal Khosi, kemudian ada Muhammad Begawan, dan kemudian ada Ika Kartika Sari, dan kemudian yang terakhir ada Safira Mutirka Putri. Mungkin langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang akan dimulai oleh Saudara Fatri Fai. Ya, pada tinjauan pustaka ini kita akan membahas tentang air. Artinya, air merupakan senyawa yang membentuk fase padat, cair, dan gas. Bentuk fase air tersebut bergantung dari suhu dan tekanan lingkungan sekitarnya. Perubahan suhu dan tekanan menyebabkan air mungkin mengalami perubahan fase. Sebagai contoh adalah ketika air merespon perubahan suhu pada permukaan laut yang membekukan pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik partikel akan menjadi lebih tinggi. Dan dengan lebih banyak energi tersedia, maka akan lebih mudah bagi partikel untuk mengubah fase. Perubahan tekanan menyebabkan adanya perubahan pada titik didih air. Ketika air dipanaskan dengan kalor, maka suhu air tersebut akan naik dan mencapai titik didih. Saat mencapai titik didih, akan terbentuk gelembung-gelembung gas yang kemudian akan semakin banyak, yang kemudian gelembung gas yang dihasilkan oleh proses pendidihan tadi itu adalah uap air dari fase gas. Lalu pada tekanan dan temperatur udara standar 76 cmHg 25 derajat Celcius, titik didih air sebesar 100 derajat Celcius. Pada kondisi standar, inilah air di laut dan permukaan bumi tidak mendidih atau tidak menguap. Titik didih suatu zat adalah suhu yang tekanan jenuhnya sama dengan tekanan di permukaan zat cair. Titik didih suatu zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara. Artinya, semakin besar tekanan udara, maka semakin besar pula titik didih zat cair tersebut. Pada suhu dan tekanan tertentu, penguapan terjadi secara menyeluruh pada zat cair. Penguapan secara menyeluruh ini merupakan suatu proses yang disebut mendidih. Pada saat mendidih, suatu zat konstan karena selama air mendidih, kalor yang diserap digunakan untuk mengubah air menjadi uap air. Kalor yang diberikan pada zat digunakan untuk mengubah wujud dari cair menjadi wujud gas. Suhu tetap ini disebut titik didih, dan titik didih pada tekanan 1 atm disebut titik didih normal. Ya, selanjutnya ada tekanan uap. Tekanan uap adalah ukuran dari jumlah uap yang ada di cairan pada suatu di atas cairan ini sebanding dengan suhu cairan, yang berarti semakin tinggi suhu cairan, maka akan semakin tinggi tekanan uap yang dihasilkan. Sebuah cairan mulai mendidih saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Air akan mendidih ketika tekanan uap dan tekanan atmosfernya sama, sehingga temperatur titik didih air tergantung dari tekanan atmosfer dan ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut. Nah, untuk menghitung titik didih air di suatu wilayah, digunakan persamaan berikut ini. Yang pertama, kita hitung tekanan dulu, yaitu tekanan sama dengan 29,921 dikali 1 dikurang 6,8753 dikali 10 pangkat min 6 dikali ketinggian suatu wilayah pangkat 5,2559. Selanjutnya, setelah diketahui tekanan, maka bisa dihitung titik didihnya. Dengan titik didih sama dengan 49,161 dikali tekanan yang sudah didapatkan tadi ditambah 44,932. Nah, titik didih pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan tekanan yang berbeda. Perbedaan tekanan tersebut
terjadi karena adanya perbedaan ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut. Untuk mendidihkan air di setiap wilayah memiliki titik didih yang berbeda. Semakin tinggi tekanannya, maka suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air akan semakin kecil. Pada pembahasan kali ini, yaitu membahas mengenai analisis titik didih normal air di Kota Padang Panjang dan Kota Mulia. Pada suatu konferensi ilmiah, terjadi perdebatan antara peserta mengenai titik didih normal air di dua kota di Indonesia, yaitu Kota Mulia di Papua dan Kota Padang Panjang di Padang. Berikut data tentang kondisi dua kota tersebut, di mana Kota Mulia memiliki letak kota MDPL meter di atas permukaan laut 2.448 meter dengan rata-rata suhu 8 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kota Padang Panjang memiliki letak kota MDPL yaitu 800 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata suhu 22 derajat Celcius. Untuk penyelesaian pada Kota Padang di Kota Mulia yaitu diketahui ketinggian Kota Mulia sama dengan 2.448 di atas permukaan laut, diubah menjadi 8.031,494 ft. Kemudian mencari tekanan dengan rumus 29,921 dikali 1 dikurang 6,8753 dikali 10⁻⁶ dikali 8.031,494 ft, pangkat 5,2559. Kemudian dihasilkan tekanan sebesar 22,19828 in Hg. Lalu menentukan titik didih dengan rumus 49,16 dikali ln 22,19828 in Hg ditambah 44,932, sehingga dihasilkan 91,850 derajat Celcius atau 92 derajat Celcius. Kemudian untuk menghitung ketinggian Kota Padang Panjang, yang sudah diketahui rumus di tinjauan pustaka dan data ketinggian. Untuk menghitung titik didihnya, pertama yaitu menghitung tekanannya terlebih dahulu. 29,921 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 6,8753 dikalikan dengan 10⁻⁶ dikalikan dengan ketinggian di Kota Padang Panjang yaitu 2.624,67 feet pangkat 5,2559, yaitu menghasilkan 27,1902 in Hg. Kemudian menghitung titik didihnya, 49,161 dikalikan dengan ln 27,1902 in Hg ditambah dengan 44,932 menghasilkan suhu 207,303 derajat Fahrenheit. Jika di konferensi ke dalam derajat Celcius menjadi 97,390 atau 97 derajat Celcius. Ya, sehingga dari hasil yang diperoleh maka dapat dibandingkan nilai titik didih normal air pada kedua kota tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan titik didih pada kedua kota. Untuk kota yang pertama yaitu Kota Mulia pada Provinsi Papua, terdapat tekanan atau pressure in Hg sebesar 22,1983 dan dengan titik didih dalam derajat Celcius sebesar 91,850. Lalu untuk kota kedua yaitu Kota Padang Panjang di Provinsi Padang, memiliki tekanan atau pressure in Hg sebesar 27,1900 dan titik didih dalam derajat Celcius sebesar 97,390. Selanjutnya kesimpulannya, di setiap daerah memiliki titik didih yang berbeda untuk mendidihkan air. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang terjadi karena perbedaan ketinggian di setiap wilayah. Dan berdasarkan perhitungan dengan persamaan tersebut, maka diperoleh hasil nilai titik didih Kota Mulia adalah sebesar 91,85 derajat Celcius dan titik didih di Kota Padang adalah sebesar 97,39 derajat Celcius. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka
Kota Mulia memiliki titik didih yang lebih rendah dengan ketinggian yang lebih tinggi, dan Kota Padang Panjang memiliki titik didih yang lebih tinggi dengan ketinggian yang lebih rendah. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang titik didih Kota Mulia dan Kota Padang. Perbandingannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.